tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005. 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014. 15 ya, jadi wali kota. 2014. Tidak pernah Saya ada- tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi. Betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya, betul. Oke. Betul Pak ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa? Tadi sudah melihat antara lain hologram ya. Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya, yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Tunjukkan, Bapak tunjukkan ada P1 tunjukkan. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan tuh ya? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005. 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014. 15 ya, jadi wali kota. Tidak pernah saya ada- tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Fakultas Kehutanan. Pernah Fakultas mendengar Kehutanan nggak UGM. saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah benar? Saya tidak pernah mendengar. Benar, Saya tidak oke. pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya Ya, pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012? Kakak saya kan 2014 ya. Ya, Beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan Tidak. bahwa Itu alumni. Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan Tidak pernah, begitu. beliau tidak pernah menyampaikan hal itu. Oke, baik. Saudara pernah tahu nggak kakak saudara itu dulu KKN di mana? Pernah tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi angka di sini menunjukkan ada, ya, ada. tapi lokasinya tidak Saya pernah. tidak tahu. Tidak pernah tahu ya. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Baik, saudara saksi, pernyataan saudara sangat menarik kaitannya dengan pernah KKN. Saya ingin tunjukkan, tadi saudara mengawali pernyataan dengan mengatakan pernah melihat postingan Dian Sandi. Saya ingin tunjukkan apakah foto yang dipostingkan itu seperti dalam buku alumni. Mohon maaf, Andreas. Tadi saudara mengatakan bahwa selama tinggal di Jogja tinggal satu rumah, tentu tahu kebiasaan kakaknya, dan tadi menyampaikan kakaknya itu kutu buku. Terus saudara sempat menyinggung bahwa kakaknya juga, apakah KKN itu ada nilainya, saudara saksi? saya melihatnya di ini Pak. Ya, Daftar nilai program ya, KKN itu ada nilainya Pak. ada nilainya ya. Ada nilainya. Beliau mendapatkan nilai C. Nilai C ya, Ya, nilai nilai C. nilai KKN-nya C. Lalu saudara kan menyimpan ijazah, juga menyimpan skripsinya apa tidak? Saya tidak menyimpan skripsi. Tidak menyimpan skripsinya ya, tapi menyimpan ijazah, menyimpan transkrip nilai, Betul. menyimpan yudisium KKN. Yudisium KKN kan tercantum. Jadi satu, iya. Maaf ini Pak. Maaf UGM. Ya, tolong diperhatikan berapa syarat kelengkapan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, berapa SKS untuk mendapatkan predikat insinyur. Yang saya lihat ya Pak ya, berdasarkan daftar nilai program S1 Iya. ini, setelah saya hitung-hitung ini ada 161 SKS Pak. 161 Ya, SKS. setelah saya hitung-hitung. Ya. Pertanyaan saya lanjutkan, saudara saksi. Apakah tadi saudara saksi mengatakan bahwa era saudara sekolah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu ada BCHK? Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu ada gelar sarjana muda BCHK. Betul Pak. Pertanyaan saya, apakah kakak saudara pada saat kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada juga ada ijazah sarjana muda? Saya tidak menemukan Pak. Tidak menemukan. adanya ijazah sarjana muda dari almarhum. Jadi kalau tadi lihat di buku alumni itu kan ada gambar foto Presiden ke-7. Ya, yang tadi saudara lihat, artinya kalau sama-sama kuliah pada saat itu kakak saudara tidak pernah mendapatkan gelar sarjana muda.
Sepengetahuan saya tidak ada ya, Pak ya. Sepengetahuan Ya. saudara tidak ada. Lalu proses berikutnya, berapa nilai akademis kakak saudara? Nilai indeks prestasi, nilai IPK, indeks prestasi kumulatif. Kalau menurut Ya. yang saya baca di Ya. daftar nilai program S1 ini, Ya. IP S1 2,78 ya, Pak. 2,78. Pertanyaan saya selanjutnya, 2,78 itu ditempuh berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun, atau bagaimana? Kalau melihat kelulusan beliau itu kan masuk tahun 1979. 79. Ini beliau lulus tahun 1985 berdasarkan ijazah ini. Ya, 1985. Jadi kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun nilainya 2,78. 2,78. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, kalau saudara saksi ingat, apakah kakaknya pernah bercerita bahwa di UGM itu, khususnya Fakultas Kehutanan, bisa lulus dengan nilai di bawah 2? Tidak pernah cerita, Pak. Tidak pernah cerita. Tidak pernah. Cukup dari kami, mungkin dilanjutkan rekan kami. Terima kasih. Ya. Terakhir ya Pak ya. Izin majelis. Terakhir silakan. Ya, kami lanjutkan. Majelis, saudara saksi. Iya, Pak. Tadi sudah disinggung sedikit tentang masa studi dari Pak Bambang Rudiharto. Menurut saksi tadi kan sudah dijelaskan bahwa Pak Bambang Rudiharto ini kan seorang kutu buku. Betul, Pak. Yang saya Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Sidang lanjutan di pengadilan di Solo, teman-teman ya. Sangat luar biasa bagaimana seorang saksi mengungkapkan hal yang tak terduga ya. Jadi ada seorang saksi ya, yaitu adiknya Bambang, teman-teman ya. Bambang ini ada lulusan UGM juga, Kehutanan. Dan saksi ini mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mendengar sang kakak, almarhum sang kakak, bercerita tentang Pak Jokowi ya, sebagai alumni sesamanya. Nah, kemudian ya saksi ini mengatakan ya biasanya kan orang akan bangga jika wali kota misalnya, kemudian teman menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, teman-teman ya tentu bangga karena melihat temannya bisa meraih prestasi, meraih jabatan seperti itu. Namun saksi ini mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar apa yang dibicarakan sang kakak ya tentang Pak Jokowi. Nah, itulah yang dicecar oleh hakim, yang ditelusuri oleh hakim. Perlu kita ketahui ya bahwa ternyata bukan hanya Roy Suryo dan kawan-kawan yang menggugat atau menganalisis ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Ternyata banyak sekali ya. Selain daripada Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya. Saat ini mereka ditetapkan sebagai tersangka dan kabarnya bahwa berkas mereka sudah diserahkan ke kejaksaan ya, artinya bahwa sebentar lagi akan sidang lagi, teman-teman. Ya, sidang di Jakarta lagi. Dan ini menarik sekali sih. Kenapa? Saya sangat excited untuk menunggu sidang Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Artinya apa? Bahwa di dalam persidangan lah tempat pembuktian yang sebenarnya, dan hakimlah yang kemudian membuat sebuah keputusan ijazah palsu atau tidak, itu adalah hakim. Dan apa yang disampaikan Dr. Tifa, Roy Suryo, bahkan Rismond tentang analisis mereka ya, dan inilah tempatnya untuk membuktikannya, yaitu di persidangan. Dan semoga saja ini cepat dilakukan ya persidangan, dan kalau ini terbukti maka ini akan menjadi sebuah sejarah yang baru di Republik ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.